In progress. Kami informasikan bagi seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kamera, menyiapkan alat tulis, buku catatan serta alat tulis, dan mengubah username-nya menjadi nama strip asal kampus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kelihatannya saya lihat nih teman-teman belum pada semangat jawab salamnya, boleh saya ulangi sekali lagi? Saya ulangi dengan pantun ya. Nanti kalau saya bilang pantunnya, teman-teman semua jawab cakep, oke? Pergi ke taman melihat rusa. Cakep. Pulangnya membeli rempah. Selamat sore teman-teman semua yang jawab salam saya dengan semangat. Semoga rezekinya semakin berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Liasna Lianisa. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar pada hari ini. Semoga webinar ini dapat memberikan kebermanfaatan melalui pengetahuan dan pengalaman bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat datang dalam webinar series 4 UPKM Halaqah Ilmiah dengan tema Let's Be Confident menguasai kemampuan public speaking dan manajerial acara ala Gen Z. Oke. Agar acara berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peserta mengaktifkan mikrofon selama pemaparan materi. Yang kedua, pada sesi dokumentasi nanti diharapkan teman-teman dapat menyalakan kamera. Dan yang terakhir, mohon untuk tetap menjaga etika selama webinar berlangsung. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi utama. Hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa yaitu Kak Akila Rashika. Oke, saya akan membacakan CV beliau. Kak Akila Rashika merupakan mahasiswi S1 Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang dikenal sebagai pribadi komunikatif, mudah beradaptasi, dan memiliki semangat tinggi dalam pengembangan diri khususnya di bidang pendidikan dan organisasi. Ia memiliki pengalaman kepemimpinan dan kerja tim yang kuat serta mampu bekerja secara mandiri maupun kolaboratif. Dalam bidang pengalaman, Kak Akila aktif sebagai guru bahasa Arab Al-Fatimiyah Tahfidz Islamic Boarding School, kemudian advisor to the Speech Ambassador Association. Selanjutnya ada event organizer of Access Community Service, tim Humas UIN Malang, Sekretaris Menteri Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Maliki Malang, Wakil Direktur Duta Wicara, ada Award of Access Student Scholarship, Secretary of Graduate English Education Major State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Muharrika Khadijah Al-Kubro Dormitory Matsunan Ampel Al-Ali, Junior Teacher Pondok Modern Babu Salam Al-Firdausi Karangploso, Administration Staff of Islamic Boarding School Darussalam Gotor of Girls First Campus. Selanjutnya dari segi kemampuan, Kak Akila memiliki skill dalam manajemen diri, kepemimpinan organisasi, public speaking, serta komunikasi dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab. Minat beliau mencakup public speaking, MC, kepemimpinan, serta traveling yang mendukung keaktifannya dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui secara dasar mengenai CV Kak Akila tadi, langsung saja tak berlama-lama lagi kami persilahkan kepada pemateri pertama kita, Kak Akila Rashika, untuk memaparkan materinya.
Oke, sebelumnya cek apakah suara sudah jelas? Ya, sudah Kak. Oke, Oke, baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya teman-teman boleh dong on cam dulu atau on mic lah minimal. Biar kita di sini sama-sama belajar, sama-sama kita berinteraksi. Jadi nantinya yang mendapat ilmu di sini tidak hanya teman-teman yang on cam saja, tapi teman-teman yang on mic dan juga yang menyimak dengan baik juga bisa mendapatkan materi yang berharga ini. Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Sore Sore Kak. Kak. Perkenalkan, sebelumnya ya yang belum tahu, perkenalkan nama aku Akila dan pada sore hari ini aku mau share materi yang diberikan oleh panitia, materi yang sangat-sangat berharga dan ini sangat relate oleh kondisi Gen Z yang mana seringkali ditunjuk dan dia itu belum berani dia harus menghadapi atau menjadi manajerial acara seperti itu. Jadi di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih manajerial acara atau strategi menjadi leadership di acara yang kita ikutnya seperti itu. Oke, boleh next. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita relax dulu, kita main game dulu ya teman-teman ya. Oke, gamenya di sini namanya adalah three things. Three things, tiga hal. Jadi nanti teman-teman, mulai dari aku dulu ya, aku akan mencontohkan, kita menyebutkan tiga hewan yang merepresentasikan diri kita, seperti itu. Contoh nih, contoh mulai dari aku dulu ya. Aku akan pilih hewan yang merepresentasikan diri aku. Contoh, aku pilih kupu-kupu. Lalu yang kedua, aku mau pilih kuda. Dan yang ketiga, aku pilih ikan hiu. Ikan hiu. Kenapa aku pilih kupu-kupu? Karena kupu-kupu itu dia anggun. Dia terlihat cantik ketika dia sudah melewati proses. Lalu yang kedua, aku pilih kuda karena dia kuat. Yang ketiga, aku pilih hiu karena dia berani dan hiu itu terkenal dia pantang mundur. Jadi dia itu selalu berenang ke depan. Hiu tidak pernah berenang ke belakang. Jadi hiu itu dia apa istilahnya kita tidak mengambil sifat ditakutinya ya, tapi kita mengambil sifat beraninya dari hiu itu sendiri. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang mau coba three things yang harus kalian sebutkan. Tiga hewan yang merepresentasikan diri kalian. Ada yang mau mencoba atau aku tunjuk aja? Sepertinya ditunjuk aja Kak. Oke, ditunjuk aja. Coba ada Putri Arinda. Halo Putri Arinda. Halo Putri Arinda. Oke, mungkin beliau sedang ada acara lain. Lalu kita coba Jovan. Coba saya Kak, Oh satu iya lagi. boleh. Siapa itu tadi?
Abdul Aziz. Ya, Oke, boleh coba Abdul Aziz. Coba sebut tiga hewan yang merepresentasikan diri kamu. Kalau saya itu eh, kura-kura, ada kura-kura. Lalu eh, elang, Elang. Mohon maaf ya, tadi kayak apa? Zebra, kura-kura, elang, kura-kura, elang. elang, Lalu apa lagi ya? Eh, zebra. Bukan zebra, jerapah. kura-kura, elang, jerapah. Oke, jujur hewannya Oke. ini menarik banget. Kalau kura-kura, kenapa kura-kura? Kalau kura-kura, karena saya ini ada sifat malasnya. Kura-kura kan Oh, pemalas dia. Lalu dia lambat. oke. Kadang saya sering kalau diajak itu lambat dan malas. Jadi butuh Oh, ada oke, ekstra oke. kalau mau ngelakuin apa yang mau dibuat itu. Terus kalau untuk Oke, kura-kura. kalau untuk elang Kura-kura. itu Elang, ya kalau elang. lagi elang itu menggambarkan kayak elang kan cepat. Kadang kalau saya Mm-mm. memang udah niat untuk ngerjain apa aja itu udah terkumpul semua niat itu kalau ngerjain itu serba pengen cepat gitu. Terus Wow, kalau berarti yang kalau iya. bisa kelompokan kalau teman saya ada yang lambat saya mesti marahin atau harus cepet lah pokoknya segera selesai dan kalau emang dan saya suka pergi-pergi kemana-mana juga suka traveling pergi-pergi itu kayak menggambarkan orang yang mau kemana-mana gitu untuk Oke, jerapah berarti karena ya berarti apa ini ya bisa dari kura-kura langsung ke elang gitu, langsung bisa satu-satu gitu. Oke, bagus bagus. Terus yang ketiga tadi jerapah. Jerapah bukan? jerapah jerapah kan hidupnya nyantai nah saya ini salah satu orang yang suka nyantai terus tapi tinggi badannya tinggi karena ukuran tinggi saya 170 jadi orang pernah manggil saya kayak tiang gitu jadi tinggi gitu ukuran ya Oke, itu aja gitu fun fact banget. Terima kasih Kak Abdul Aziz atas jawabannya. Jadi ya tadi Kak Abdul Aziz itu memilih jerapah, hewan yang dari hewan yang ketiga ya. Jerapah, kura-kura, dan juga elang. Seperti itu. Oke, ada yang mau mencoba lagi? Bisa raise hand. Oke, kalau gitu mari kita lanjut aja. Boleh next? Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu manajerial acara? Kak Ahmad Diau, tahu nggak apa itu manajerial acara? Manajerial acara ada kata-kata manage. Manage itu kan dari bahasa Inggris. Manage, management, managing. Jadi dia memanage acara. Oke, sekarang aku akan kasih tahu manajerial acara itu apa saja. Boleh next, Kak? Jadi teman-teman, manajerial acara itu adalah proses merencanakan dan juga mengorganisasi, melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan atau suatu event seperti itu. Jadi tidak hanya merencanakan saja, tapi manajerial itu juga berlaku sebagai eksekutor. Jadi dia juga melaksanakan dan juga sampai akhir dievaluasi seperti itu. Kalau hanya merencanakan saja, maka itu dinamakan konseptor. Kalau dia hanya melaksanakan saja, maka dinamakan eksekutor. Tapi ketika dia melakukan keduanya dari awal sampai akhir, maka dia disebut dengan manajer. Nah, manajer ini beda-beda ya. Nah, yang di manajer ini banyak jenisnya, namun yang kita akan bahas di sini adalah manajerial acara atau bagaimana cara kita memanage suatu acara. Di sini ada kata-kata merencanakan. Merencanakan itu berarti dia membuat planning. Planning acara ini harus seperti apa,
acaranya apa, judulnya apa, lalu targetnya siapa. Jadi semua yang berkaitan dengan perencanaan itu dia masuknya ke perencanaan. Seperti itu. Lalu yang kedua mengorganisasi. Setelah dia membuat planning misal setiap divisi itu ada berapa anggota dan lain sebagainya, ini nanti diarahkan kemana, itu tidak ditinggal begitu saja, tidak langsung ya sudahlah kan aku udah ngerencanain, yang mengatur nanti organisasinya, yang mengatur kelompoknya biar orang lain nggak seperti itu. Tapi juga dia berjalan dan bergerak lagi ke organisasi. Jadi di organisasi dia mengkoordinir, dia yang mengatur seperti itu. Mengorganisasi di sini bukan suatu hal yang mudah karena bagaimana dia itu mengatur dalam suatu kelompok yang mana di dalam kelompok itu pasti mempunyai karakter dan watak yang berbeda-beda. Tapi di situ tantangan serunya. Jadi setelah merencanakan, dia mengatur dan mengkoordinir, selanjutnya dia melaksanakan. Suatu event atau suatu acara itu pasti memiliki tujuan. Nah, melaksanakan di sini, melaksanakan atau berjalan menuju tujuan tersebut. Jadi tidak hilang arah, suatu event atau suatu acara itu tidak hilang arah, tapi dia dilaksanakan itu atau berjalan menuju tujuan tersebut, menuju main goal itu, seperti itu. Dan yang terakhir, ketika event ini sudah sampai pada tujuannya, pasti tidak luput dari kesalahan. Nah, cara mengevaluasi dari suatu acara itu juga harus ada tahapannya. Tidak semena-mena kumpul evaluasi itu dan ada step-stepnya seperti itu. Nah, agar apa? Agar acara itu berjalan lancar, terstruktur, terus tidak berantakan pada tujuannya. Seperti itu. Boleh next? Oke. Tujuan. Sekarang kita akan membahas tentang main goal dan juga purpose atau tujuan utama dari manajerial acara. Kenapa sih kita tuh harus acara? Nah, teman-teman, suatu hari nanti ketika kalian mendapatkan kesempatan untuk menjadi CO atau semua yang berkaitan dengan acara, nah itu nanti teman-teman bisa tahu apa sih tujuannya sebenarnya aku memanage acara ini. Sebenarnya apa sih tujuannya aku itu menjalankan acara ini tuh tujuan sebenarnya itu apa? Adalah di sini ada kata-kata menyelenggarakan acara yang berjalan dengan lancar, terorganisir, dan mampu mencapai target atau pesan yang ingin disampaikan. Contoh, kita punya event atau kita punya ide. Idenya adalah, bisa nih kita buka komunitas mengajar ke desa-desa. Nah, komunitas mengajar ke desa-desa ini, bagaimana dia bisa berjalan lancar? Apa sih yang bikin menghambat biasanya? Orang-orangnya belum ada. Siapa yang mau kita ajar? Pengajarnya siapa? Lalu kita tuh mau ngajar di mana? Nah, ini kan yang bikin acara itu nggak lancar. Karena belum ada orang-orangnya. Nah, maka dari itu diperlukan manajerial acara masuk ke planning tadi. Jadi kita merencanakan. Kita planning orang-orangnya siapa dan lain sebagainya agar semuanya lancar. Lalu yang kedua terorganisir. Lancar tapi tidak terorganisir, lancar tapi semua anggotanya nggak ikut dan tidak berpartisipasi, ya untuk apa dia ikut di event itu? Seperti itu. Jadi terorganisir di sini maksudnya semua anggota itu ikut serta dan ikut andil. Dan yang ketiga, mampu mencapai target. Setelah semuanya berkontribusi, nah, itu akan mencapai target dari suatu acara itu. Nah, kalau dilihat dari spesifiknya, ini ada yang di pojok kiri bawah, itu bisa mencapai tujuan acara, kayak yang tadi aku bilang.
Lalu yang kedua, bisa mengelola koordinasi tim dengan baik. Jadi semua tim itu berkolaborasi, mereka bersinergi, menyatukan ide, yang mana nanti bisa mencapai goal atau tujuan dari acara tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan pengalaman yang baik bagi audiens. Saya pernah waktu itu mengikuti sebuah acara, sebuah kepanitiaan, sebuah acara, yang mana acara tersebut itu hanya berjalan sekitar 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Tapi hebatnya acara ini memberikan pengalaman dan juga impact yang baik bagi kita-kitanya gitu. Jadi setelah kita keluar dari acara tersebut, setelah kita keluar dari kepanitiaan tersebut, kita merasa ada yang hilang gitu. Karena saking kekeluargaannya itu sangat erat dan kita tuh seakan pulang kembali ketika bertemu mereka. Jadi seharusnya ya acara itu kan capek. Oke capek, tapi bertemu mereka itu seperti hilang gitu capeknya. Nah, berarti kalau misalnya kita sudah menemukan suatu event yang seperti ini, maka berarti manajerial acaranya atau manajer acaranya dia bagus dan dia paham akan materi seperti itu. Lalu yang keempat adalah melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Yang pastinya evaluasi itu dilakukan tidak untuk menjatuhkan ya teman-teman. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun lagi. Bukan untuk mengkritik, tapi untuk membangun dan memperbaiki apa saja yang perlu diperbaiki untuk ke depannya itu tidak terulang lagi. Seperti itu. Boleh next? Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah main atau materi inti dari pemaparan aku sore hari ini adalah dasar konseptor acara. Dasar konseptor acara di sini kita memakai yang namanya SMART. SMART itu adalah singkatan dari 5 komponen ini, dasar-dasar konseptor acara. Yang pertama itu ada spesifik. Untuk membuat acara, untuk mengonsep sebuah acara, itu harus yang namanya spesifik. Spesifik di sini apa? Contoh, kita punya acara. Kalian bikin acara, teman-teman bikin acara, bikin event, tapi kalian belum tahu nih targetnya siapa. Apakah kalian akan ya udahlah biarin yang orang lewat aja. Targetnya itu harus ditentukan, harus spesifik. Contoh, aku mau bikin webinar yang targetnya adalah anak-anak muda, anak-anak kuliah, seperti itu. Dia spesifik. Targetnya adalah anak-anak kuliah. Aku mau mengajar, melakukan program mengajar di desa bersama teman-temanku, itu kan sebuah acara ya. Acara, tapi targetnya adalah ibu-ibu yang sudah tua, contoh. Itu bisa teman-teman. Jadi harus spesifik. Harus di lingkup kecilkan. Siapa saja targetnya, lalu jenis acaranya itu apa, jenis acaranya bersifat, contoh, jenis acaranya bersifat formal, maka semua yang bersifat formal akan masuk di dalam acara tersebut, mulai dari MC-nya, penuturan katanya, bahkan bajunya itu mengikuti, jadi dia formal, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada measurable. Measurable itu adalah dapat diukur, terukur. Terukur di sini, contoh, kita mau bikin acara konser. Acara konser. Nah, konser ini harus bisa diukur dengan indikator yang jelas. Contoh, kita mau ngadain acara konser targetnya 2000. Spesifik kan tadi, spesifiknya masuk 2000. 2000 penonton gitu ya, 2000 penonton. Nah, 2000 penonton ini diukur apakah bisa 2000 penonton itu hanya ditaruh di lapangan
kampus misal, jelas tidak bisa. Maka kita harus pikirkan di mana tempat yang tepat. Oh, aku tahu misal di stadion. Atau mungkin kita bisa ada lapangan besar di dekat daerahku atau di mana gitu, di Rampal. Nah, itu bisa. Jadi kita mengukur jumlah yang kita sudah spesifikkan tadi, lalu kita ukur. Dengan 2000 ini kira-kira tempatnya di mana? Atau bisa juga kita ukur, kalau kita ukur bisa nggak ya kalau kita bikin konser tempat seperti ini anggotanya 3000 gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada achievable. Selain kita spesifik dan dapat terukur, juga dapat dicapai. Kalau kita mau bikin konser dengan orang 3000, tapi budgetnya hanya misal 50 juta. Apakah bisa? Tentu tidak. Dengan budget 50 juta, tidak bisa memuat orang sebanyak itu. Gitu. Jadi achievable di sini dapat dicapai. Gimana sih kita dapat mencapai acara ini? Kita hanya punya budget yang segini. Kita hanya punya SDM atau panitia itu jumlahnya hanya segini. Maka itu disesuaikan dengan acara yang dibuat tadi. Harus realistis sesuai dengan kondisi dan kemampuan dari SDM-nya itu. Gitu. Seperti tadi yang aku bilang, dananya, budgetnya, dan juga tempatnya juga dapat dicapai. Misal kita bermimpi, punya mimpi bikin acara di stadionnya Kotar. Apakah itu dapat dicapai? Tentu tidak. Stadion, benar, stadion. Dia measurable, terukur, oke, bisa muat banyak orang. Tapi tempatnya kan nggak dapat dicapai. Gitu. Jadi juga harus achievable atau dapat dicapai. Yang keempat ada relevan. Relevan itu artinya adalah sesuai dengan kebutuhan dan juga memberi manfaat. Sesuai dengan kebutuhan itu gimana maksudnya, Kak? Maksudnya sesuai dengan kebutuhan itu acara ini harus memberikan dampak bagi peserta. Biasanya acara itu diadakan dengan menganalisis permasalahan yang terjadi di daerah. Contoh, di daerah ini terjadi permasalahan kurangnya jumlah guru. Nah, maka biasanya anak-anak muda di situ punya ide cemerlang, yaitu gimana kalau misalkan kita ngajar aja. Kita ngajar di sekolah ini, tapi tanpa dipungut biaya. Itu. Jadi ada biasanya gerakan-gerakan sosial di masyarakat yang bangkit atau timbul, dia tumbuh dari keterbatasan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakatnya dia kurang di SDM ini, maka biasanya anak-anak mudanya itu bergerak untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu, mengisi apa yang tidak ada, seperti itu. Nah, ini juga relevan ya, acara ini relevan dengan kondisi masyarakat. Lalu yang terakhir ada time bound. Time bound. Bound itu kan artinya batasan, time itu waktu. Acara itu harus memiliki batasan waktu. Batasan waktu di sini nggak mungkin kita bikin acara sampai bertahun-tahun yang ini nggak jelas sampai kapan acaranya. Kalau waktunya saja tidak jelas, maka tidak akan ada yang namanya deadline. Tidak akan ada yang namanya eh, kapan finalnya atau kapan main acaranya itu kapan. Maka acara harus memiliki time bound. Time bound itu adalah batasan. Batasan biasanya acara itu di paling minim ya, teman-teman, itu ada di 2 jam sampai 3 jam. Seperti itu, 2 jam sampai 3 jam, bahkan acara yang 1 jam itu ada. Dan ini sering terjadi ya teman-teman, kalau teman-teman mungkin sering mengikuti kepanitiaan atau organisasi, masyarakat Indonesia ini sering sekali yang namanya telat atau molor. Jadi biasanya kalau teman-teman tahu acara dibilang jam 7,
Mereka itu jam 7 baru berangkat. Masyarakat Indonesia itu jam 7 baru berangkat, bukan jam 7 sampai di tempat. Seharusnya jam 7 itu mulai acara, sehingga berangkatnya bisa diprediksi 15 menit sebelum itu. Atau kalau yang jauh rumahnya 30 menit sebelum itu. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Kita harus mengubah ini sejak dini karena itu akan menghambat pada runtutan acara nanti. Seperti itu. Kalau misal berangkatnya udah misal tahu jalanan macet, maka berangkatnya juga harus lebih cepat. Nggak boleh malah diundur-undur. Kalau misalnya ada yang bilang, ya udah sih berangkat nanti aja, kan pada belum datang orang-orangnya belum datang. Nah, kalau ada yang bilang kayak gitu, kalian harus bilang, nah, kamu, orangnya itu kamu, yang belum datang itu kamu. Ketika semua orang berpikiran, ya udah sih kan belum ada yang datang, aku telatan aja. Maka banyak orang yang berpikir itu, maka jadinya molor seperti itu teman-teman. Jadi ketepatan waktu atau time bound itu juga penting. Jadi ada 5 ya teman-teman. Smart, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Oke, boleh next. Oke, ini adalah apa yang dibutuhkan ya, apa yang dibutuhkan ketika kita memanage suatu acara. Apa sih yang kita butuhkan buat minute ketika kita akan memanage suatu acara? Ini adalah apa kemampuan ya, skill yang dibutuhkan dalam memanage acara. Yang pertama adalah planning. Planning, ketika acara tanpa sebuah planning tiba-tiba langsung mengadakan acara itu nggak bisa, sangat tidak bisa teman-teman. Karena kita balik lagi ke yang sebelumnya, konsep dasar acara itu ada 5 tadi. Harus spesifik, measurable, terus juga achievable, relevan, dan juga time bound. Nah, kita kan dapat mengkonsepkan 5 ini ketika kita ada planning. Jadi planning merupakan suatu hal krusial yang ada dalam suatu acara. Jadi dia ada perencanaan. Dia harus direncanakan terlebih dahulu, harus dispesifikkan, harus di achievable atau tidak, relevan atau tidak dengan kondisi masyarakat. Jangan sampai di daerah perumahan bikin konser. Nah, itu enggak relevan seperti itu. Lalu juga ada time bound-nya, kira-kira ini deadline-nya kapan? Deadline segini mepet atau enggak ya untuk para peserta seperti itu. Semua harus direncanakan dengan matang. Jadi menurut aku yang penting paling pertama itu adalah planning. Lalu yang kedua itu ada communication. Nah teman-teman, komunikasi itu juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memanage suatu acara. Kenapa seperti itu? Karena di dalam suatu acara, ketika ada yang miskom, kita kan kadang sering nyebutnya miskom ya. Miskom itu adalah missed communication. Miskomunikasi, komunikasi yang hilang, seperti itu kan, miss ya. Maka itu akan menjadi rancu dan bahkan dapat berakibat fatal. Gitu. Komunikasi, intinya adalah komunikasi. Komunikasi antar leader atau pemimpin dengan konseptor, atau antar leader dengan anggota, atau antar BPH dengan ketua, seperti itu. Jadi harus ada komunikasi atau hal yang dibicarakan antar komponen-komponen atau karakter-karakter dari setiap acara itu. Maka komunikasi di sini menjadi hal nomor 2 yang menurut aku penting dalam memanage sebuah acara. Lalu yang terakhir adalah leadership, teman-teman. Percuma kita sudah planning bagus, banyak orang yang bisa planning, komunikasi bisa, tapi dia tidak memiliki jiwa leadership. Dia tidak memiliki jiwa leadership, akhirnya dia kurang menguasai dalam manajerial acara. Maka leadership di sini sangat diperlukan untuk memanage sebuah acara. Leadership dia harus tahu dan bisa bagaimana cara mengatur anggotanya
dengan teknik apa? Apakah dengan teknik VOC atau yang keras, atau dengan pendekatan emosional, dengan yang anggota aku nggak bisa kalau dikerasin, anggotaku ini tipenya yang kalau dikalemin malah kerja gitu. Malah sebaliknya, ada yang anggotanya itu nggak bisa dilembutin, dikalemin gitu nggak bisa. Malah kalau misal dengan didikan VOC, anggotanya malah bersemangat, menggebu-gebu itu ada gitu. Jadi harus memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan yang mana nanti dia akan membawa anggotanya pada main goal atau tujuan tadi. Seperti itu. Boleh next? Nah, ini dia teman-teman. Kalau tadi kan menurut aku, nah ini adalah kunci sesungguhnya dari manajerial acara adalah triple C. Nah, triple C itu apa sih teman-teman? Triple C itu yang pertama ada communication. Jadi tadi yang di slide sebelumnya itu yang komunikasi aku taruh nomor 2, ternyata di sini komunikasi itu nomor 1. Komunikasi antar sesama lebih tepatnya. Kenapa di sini dikunci di key-nya triple C ini dia menjadi hal, dia ditaruh di nomor 1 ya, atau dia menjadi hal penting, paling penting justru malah. Karena sering terjadi teman-teman di sebuah acara ketika ada miscommunication suatu hal yang menurutnya ya mungkin menurut individu ini biasa aja, oh ya udahlah mungkin dia udah tahu, ternyata lawan bicaranya atau lawan komunikasinya, lawan yang ingin diajak bicara itu dia tidak tahu hal tersebut gitu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena tidak adanya atau kurangnya komunikasi gitu. Ada juga yang ini menurut pengalaman aku ya. Jadi dia itu takut untuk melangkah karena dari atasannya itu belum diberitahu atau tidak dikomunikasikan. Ini loh kamu ngelakuin seperti ini, kamu ngelakuin seperti ini gitu. Kenapa atasannya tidak ngomong ke dia? Karena atasannya menganggap, oh ya udah, mungkin dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Mungkin dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan sebagai divisi ini, divisi ini, divisi ini. Tapi ternyata orang yang target dari si leader tadi, itu dia masih meraba, belum nyemplung, bahasanya itu belum nyemplung, tapi masih meraba. Masih meraba, oh aku harus ngapain ya? Kalau misal aku kayak gini, salah nggak ya? Aku takut salah gitu. Nah, maka dengan si leader ini tadi tidak komunikasi, lalu si anaknya ini tadi takut untuk melakukan sesuatu, akhirnya dua-duanya diem-dieman. Dan dari ini timbullah prasangka buruk atau prasangka tidak baik. Kok dia nggak kerja? Oh dia mau numpang nama doang. Oh dia ini dia itu. Akhirnya timbullah prasangka-prasangka buruk dari si leader itu tadi tanpa mengetahui bahwa sebenarnya si anak ini itu tidak tahu atau ragu apa yang harus dia lakukan. Maka teman-teman benar komunikasi sepenting itu, sebenarnya kita bilang apa yang ingin kita capai, kita ya sebagai jarian, apa yang ingin kita sampaikan pada mereka, apa sih tujuan kita, apa dan lain sebagainya. Berarti teman, menjadi manajerial acara itu juga membutuhkan kreativitas yang tinggi. Karena apa? Karena dia akan bangga kalau manajer acara itu punya ide-ide gila di kepalanya. Jadi banyak banget ide-ide gila, kreativitas tanpa batas. Dia, oh apa kita bikin ini aja ya? Coba uh, bikin acara yang belum pernah ada, yang mana nanti mengundang Pak Wali Kota. Kira-kira datang nggak ya? Nah, itu kan suatu gebrakan baru yang oh berani banget dia ngundang Pak Wali Kota. Kalau misal dia berani ngundang Pak Wali Kota,
Berarti dia standar acaranya juga harus tinggi gitu. Penampilannya yang ditampilkan harus baik, terus penyambutannya juga harus baik. Maka itu akan mengupgrade acara dia, mengupgrade grade dari acara dia seperti itu. Karena dia punya ide baru, ide gila di kepalanya yang tadi dia mau mengangkat atau dia mau bikin nobar tapi khusus anak-anak kecil, nobar misal kisah Nabi dan Rasul. Itu kan merupakan keberatan baru, kreativitas yang jarang ditemukan oleh orang-orang yang tidak atau kurang dalam manajerial acara seperti itu ya. Lalu yang ketiga, koordinasi. Coordination. Ketika kita sudah memiliki communication yang baik, skill communication yang baik, lalu kita memiliki kreativitas kalau tidak dikoordinasikan, ya percuma. Kalau tidak diomongkan, tidak dikoordinasi, tidak diperjuangkan dalam ide-ide gizi, kita perlunya koordinasi di sini bukan hanya koordinasi berbeda ya dengan komunikasi. Koordinasi dia itu nasi balik atau dia kasih feedback, aku kasih feedback. Jadi ada simbiosis mutualisme yang didapatkan. Dia berkoordinasi, dia tidak kerjasama. Oke, boleh next. Boleh next. Ketika sedang handle acara itu dikejar deadline. Lalu ketika acara itu sudah berlangsung, sudah running ya dia, sudah berjalan, ternyata ada satu nih, ada satu ikan kan, ada satu ikan yang dia berbalik arah. Jadi ada satu hal yang tidak sesuai ekspektasi. Ada yang dia itu istilahnya ya, ambil sendiri, akhirnya kalian panik. Pernah nggak teman-teman? Coba kasih reaction jempol dong kalau kalian pernah ngerasain. Oke, Mas Musa pernah ngerasain. Yang lain, jawaban pernah ngerasain. Sofian misal ada yang dia dikejar deadline, udah tinggal sehari lagi, juga sesuai ekspektasi, akhirnya dia panik. Oke, boleh next. Oke, ini bagaimana atau problem solving dari ketika kita itu panik sebelum acara maupun saat acara. Yang pertama, ketika sebelum acara, seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, kita harus punya yang namanya planning, perencanaan dan juga antisipasi resiko. Kita biasanya kalau misalkan kalian nanti ya akan menjadi leader, kalian harus punya yang namanya plan A dan plan B. Bahkan sampai C itu malah bagus. Plan A dan juga plan B. Kenapa seperti itu? Karena tidak menutup kemungkinan kita kan ketika membuat suatu event atau misalnya kita akan menjalani suatu hal, kita harus memikirkan worst case-nya atau kemungkinan terburuknya. Worst case-nya apa? Nah, maka dari itu kita harus mempunyai plan B, plan A dan juga plan B. Contoh, kita mengadakan acara outdoor. Outdoor. Outdoor itu merupakan plan A. Nah, kita juga harus punya plan B. Plan B-nya adalah ketakutan hujan.
Kalau hujan bagaimana? Maka kita harus punya plan B, tempatnya disiapkan tempat hujan yang indoor. Walaupun sebenarnya acaranya outdoor, tapi bagaimana kita hujan, maka kita siapkan indoornya, seperti itu. Kalau misalkan tiba-tiba hujan dan atau selain hujan terjadi masalah dan lain sebagainya, lalu acara kita akan terhambat, maka tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Nah, setelah kita menyiapkan plan A dan plan B, maka kita sudah punya plan B, pasti ada plan A, contoh. Nah, ketika plan B-nya takutnya si A itu tidak bisa hadir atau berhalangan atau sakit dan lain sebagainya, maka ada MC backup-nya. Ada yang membackup dari si MC A ini tadi. Jadi semuanya akan berjalan. Jadi ketika kalian jadi manajer itu tenang, nggak yang kayak wah MC-nya belum ada itu enggak. MC-nya sakit, MC belum datang enggak. Kalian punya backupan atau kalian punya cadangan tempat, cadangan MC, bahkan sampai hal yang terkecil, cadangan kabel olor. Biasanya kalau misalkan di acara itu hal-hal kecil yang krusial itu kayak kabel olor, terus T yang biasa kalian tahu yang buat colokan itu biasanya malah terlupa. Cadangan mic, backup kertas kering-keringan dan lain-lain itu juga harus disiapkan. Lalu sebelum acara, kita juga harus koordinasi dan juga komunikasi yang efektif, teman-teman. Koordinasi yang efektif juga menyiapkan grup komunikasi, bisa pakai HT atau bisa menyiapkan kalau biasanya ya di acara itu pakai Discord. Discord yang biasanya orang-orang itu sering bilang sering menyalahgunakan ya dalam tanda kutip menyalahgunakan Discord. Nah, kita harus memanfaatkan media sosial yang sebenarnya banyak tapi kita salah dalam pemanfaatannya. Discord itu juga bisa jadi solusi teman-teman. Solusi untuk uh, berkomunikasi disiapkan. Ini kan sebelum acara. Jadi kita menyiapkan grup komunikasi dan harus diuji coba. Harus diuji coba ini Discord bisa atau tidak, grup WA bisa atau tidak. Jangan-jangan nanti ketika udah masuk limitnya cuma 20 orang. Padahal yang harus berkomunikasi 30 panitia seperti itu. Itu kan nanti akan jadi miskom dan crash. Briefing sebelum acara ini penting teman-teman. Briefing itu nggak bisa cukup sekali 2 kali, nggak bisa. Briefing itu harus berkali-kali. Briefing sebelum hari H, briefing kurang dari 1 jam, bahkan briefing sebelum seminggu itu bisa. Jadi briefing itu kan kalau misalnya yang waktunya jangka panjang ya itu briefing gambaran. Gambaran itu briefing yang H-1 atau bahkan 1 jam sebelum acara itu benar-benar briefing yang untuk remind gitu. Jadi bukan lagi panitia itu benar-benar tidak tahu apa-apa bukan, tapi hanya untuk remind seperti itu. Briefing. Briefing itu wajib teman-teman briefing. Yang ketiga adalah informasi harus jelas dan cepat disampaikan. Informasinya jelas, tidak ngambang. Sebagai manajer, informasi yang harus diberikan itu bukan yang Kak ini nanti tempatnya di mana. Oh nanti ya kasih tahu. Itu ngambang. Padahal acara udah 3 hari lagi. Padahal acara udah 2 hari lagi seperti itu. Komunikasi harus jelas, informasinya harus jelas. Oh di sini di sini di sini ini maps-nya datang jam segini kita akan geladi 15 menit, contoh seperti itu. Jadi semua harus satset, jelas, dan tepat. Yang ketiga adalah problem solving. Harus ambil solusi cepat tanpa menunggu terlalu lama. Problem solving ini juga termasuk salah satu skill ya teman-teman. Karena saya saya banyak menemui bahkan di acara-acara atau di lapangan
itu teman-teman yang skill problem solvingnya itu kurang. Nah, problem solving ini dari mana kelihatan? Ini problem solving ya teman-teman, termasuk dalam sifat problem solving, skill problem solving. Kita ada dua agenda, di waktu yang bersamaan. Kita harus ambil solusi cepat. Problem solving mau di satu, mau di satu, jadi memang harus diambil dengan cepat, solve dalam waktu yang cepat. Terus pun dua jadi tidak merugikan satu. Nah, lalu ketika saat acara bagaimana? Nah, kalau saat ini kan tadi yang sebelumnya teman siapkan ini dan itu, lalu saat acara waktunya kita eksekusi atau acara kita keluarkan dari sarungnya kayak gitu. Kalau yang sebelum acara ini kita sudah menyarungi pedangnya, jadi kita udah ya saat acara kita membuka kayak gitu. Kita harus respon cepat tapi tetap tenang. Jarang terjadi ya teman-teman respon kejadian yang tidak diinginkan ya, kejadian bisa bilang kecelakaan dalam acara yang diinginkan cepat biasanya orang itu yang saya temui ya, ada beberapa yang di nah marah-marah mereka tidak baik misalkan itu tinggi ke dia tidak tidak di Mohon maaf sebelumnya teman-teman semua, sepertinya Kak Akila ada permasalahan di sinyal. Oke, baik terima kasih kami ucapkan kepada Kak Akila yang telah memaparkan materi yang begitu luar biasa banyak manfaatnya insya Allah untuk kita semua di sini. Selanjutnya kita langsung ke pemateri kedua. Di sini saya akan membacakan CV-nya. Oke, Hmm, pemateri kedua kita di sini ada Kak Muhammad Zidan Ananda Suta, biasa dipanggil Kak Muza atau Kak Zidan. Dari CV yang kita lihat, Kak Muza ini merupakan seorang mahasiswa yang aktif, kreatif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Beliau dikenal sebagai pribadi yang komunikatif, mudah beradaptasi, serta memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mengembangkan diri.
Dalam bidang pendidikan, saat ini beliau menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan di MAN 1 Pangkal Pinang. Dalam bidang selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi seperti di komunitas HAM di public speaking. Beliau menjadi eksekutif board atau kepala Departemen Pelatihan dan Pengembangan, koordinator divisi acara HAM di Festival 2025, liaison officer, Naratara Duta Wicara Jawa Timur. Dan sekarang beliau menjadi musyrik di Masuran Ampel Al-Ali. Beliau menjadi sekretaris bendahara pada divisi Research and Development OPKM Halaqah Ilmiah. Panitia aktif divisi acara MSA Fest 2025, panitia aktif divisi acara Ta'aruf Mahadim MSA 2025, panitia aktif divisi publikasi dan dokumentasi pelantikan Muharik-Muharikah 20 pada tahun 2025, Musyid Divisi Kesantrian Mabana Al-Muhasibi, Koordinator Media Mabana Al-Muhasibi, serta anggota media MSA Pusat 2025. Beliau juga menjadi koordinator divisi konten kreatif di Klinik Jurnal Fakultas Psikologi. Beliau memiliki kemampuan pada editing video, kepemimpinan, manajemen diri dan waktu, public speaking, desain grafis, dan kepenulisan. Beliau juga memiliki banyak prestasi, di antaranya juara 1 poster digital CIC Al-Hikmah Cirebon, Best Innovative Idea dan Outstanding Team dalam lomba Sustainable Innovation National Essay Competition Universitas Widya Mataram Yogyakarta pada tahun 2025, juara 2 lomba Infografis Inspire Duta Inspirasi YouTube tahun 2025, juara 3 lomba desain story Instagram di Info Lomba tahun 2025, juara 2 lomba poster dalam ajang Evos Matsabi Lunajah tahun 2025, top 10 karya desain poster terbaik Bhinneka Competition 2025, juara 3 Business Model Canvas Program Studi Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025, juara 2 lomba poster digital NRCC Universitas Sriwijaya tahun 2025. Baik, untuk persingkat waktu, langsung saja kepada Kak Muza untuk memaparkan materi. Oke, cek sound. Gimana suaranya Kak Liasna? Sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Kak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dan tadi sudah menjelaskan ya tentang diri saya atau biografi singkat atau CV lah dari saya yaitu Muza Anta. Teman-teman semua perlu diketahui bersama dalam hal ini kita akan sharing, kita akan belajar bersama-sama dalam artian bukannya Muza yang menggurui atau bukan Muza sebagai guru, tetapi Muza akan menjelaskan sebagai seorang teman. Seorang teman ketika teman-teman membutuhkan seorang mentor atau seorang yang bisa diajak untuk bertukar pikiran satu sama lain. Baik, untuk judul ini sangat menarik karena kita semua pernah merasakan yang namanya nervous. Sebelum itu, pengen tanya dulu ke Kak Liasna selaku moderator. Apakah Kak Liasna tadi sebelum mulai nervous atau enggak? Sangat-sangat nervous ya, Kak. Nah, betul. Dan saya juga nervous sebelum mulai ini jujur grogi juga karena kita kan Zoom ya teman-teman ya, bukan ketemu secara langsung. Nah, bagaimana cara kita merubah rasa nervous atau rasa gugup kita menjadi sebuah hal yang luar biasa, sebuah hal yang memberikan dampak positif bagi orang lain. Nah, caranya itu ada banyak. Sebelum itu kita kenali dulu apa itu bicara publik. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar istilah dalam bahasa Inggrisnya, yaitu public speaking. Dalam bahasa Indonesianya, public speaking itu adalah bicara publik. Bicara publik merupakan sebuah seni berbicara untuk menyampaikan sebuah informasi secara sistematis atau tersusun dan mudah dipahami oleh halayak umum atau halayak publik.
Dalam hal ini, audiens atau orang yang mendengarkan itu skalanya besar, skalanya banyak. Nah, ini sangat-sangat berkorelasi dengan materi pertama yang disampaikan oleh Kak Akila tadi tentang manajerial acara. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuan dari public speaking atau bicara publik adalah untuk memberikan informasi, mempengaruhi, menghibur, atau menginspirasi audiens. Nah, medianya bisa langsung atau virtual. Dalam sebuah komunikasi, ada istilah komunikator dan juga komunikan. Ada juga prosesnya disebut informasi, pesan, atau ide. Ada juga wadah dari penyampaiannya adalah media. Dan itu adalah salah satu definisi dari komunikasi. Kalau bicara publik, itu ketambahan satu poin lagi teman-teman, yaitu adalah feedback. Ketika moderator, ketika narasumber, ketika komunikator menyampaikan sesuatu, komunikan akan memberikan interaksi apapun bentuknya. Bisa dengan emoji, bisa dengan anggukan kepala, bisa dengan iya mengerti, bisa dengan pertanyaan. Itu adalah bentuk dari interaksi atau feedback. Jadi teman-teman harus pahami dulu bicara publik itu apa, lalu bagaimana penerapannya. Sehingga kita bisa mengetahui adanya perbedaan antara komunikasi, bicara publik atau public speaking, dan juga retorika. Selama ini kita menyangka bahwasanya semua ini sama saja, tapi ada perbedaan secara khusus yang memudahkan kita untuk memahami lebih lanjut. Kalau misal kita pahami bersama mengenai retorika, teman-teman pasti jarang mendengar kata retorika ini. Padahal retorika adalah kunci dari bicara publik dan juga komunikasi. Mengapa demikian? Karena retorika adalah seni atau teknik dalam mengolah diksi. Bagaimana cara kita mengolah sebuah kata, kalimat, atau struktur pembicaraan itu bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh bagi orang lain. Makanya ada landasan berbicara menurut Aristoteles, ada tiga, ada ethos, pathos, dan logos. Setelah ini akan dijelaskan apa itu ethos, pathos, dan logos. Lalu ada bicara publik. Bicara publik adalah implementasi dari komunikasi yang skalanya besar atau di depan halayak umum atau halayak publik dengan teknik-teknik yang sudah ada atau sudah dibuat teorinya oleh para ahli. Lalu ada komunikasi, bagaimana sebuah informasi atau pesan atau makna atau ide itu bisa bertukar, bisa saling sharing antar pribadi. Nah, komunikasi ranahnya itu lebih ke ranah individual, teman-teman. Bagaimana teman-teman dengan teman lainnya, dan ini skalanya lebih kecil dibanding bicara besar. Sudah di ruangan yang berisi 100 orang, 5.000 orang, 2.000 orang, itu adalah bicara publik. Kita bisa memaknai secara singkat perbedaan ini dari implementasinya masing-masing. Di mana retorika itu sebagai dasar, bicara publik sebagai implementasinya atau penerapannya, sedangkan komunikasi adalah proses. Jadi dasar, implementasi atau hasilnya, dan juga proses. Sehingga teman-teman perlu pahami mengenai retorika yang ini sangat-sangat penting dipelajari dalam dunia public speaking. Ada ethos yang mempengaruhi bagaimana sih karakter kita bisa membuat orang lain itu terkesima dengan apa yang dikomunikasikan. Terus juga ada pathos. Pathos ini bagaimana cara kita membuat emosi penonton, emosi audiens itu bisa nyampe atau ngena ke mereka. Pesan kita tuh bisa kena ke mereka. Lalu ada logos, bagaimana penerapan logika, logika yang berbasis pada data, yang berbasis pada pengalaman atau cerita, itu bisa memberikan dampak baru, ilmu baru bagi para audiens. Jadi ada namanya ini Aristotelian triad, yaitu adalah segitiga dari Aristoteles yang memaknai kata ethos, pathos, dan logos. Kalau teman-teman nanti tertarik, bisa baca di e-book Retorika. Ini adalah pembahasan mengenai ethos, logos, dan pathos. Kita lanjut pada 3V atau dasar berbicara publik menurut Profesor Albert Mehrabain. Nah,
3V ini selalu dikaitkan dalam dunia public speaking dan sangat-sangat penting dipelajari. Ada visual sebanyak 55%, bagaimana audiens itu bisa melihat diri kita. Lalu ada vokal 38%, bagaimana sih suara kamu itu terdengar, bagaimana sih cara penyampaian kamu itu bisa dipahami oleh audiens. Lalu ada verbal sebanyak 7%. Bagaimana perkataan kita itu bisa mudah dipahami, mudah dimengerti, bahkan mudah disampaikan lagi oleh orang lain yang mendengarkan. Penjelasannya adalah ini. Kita pahami konsep visual. Dari kata visual itu bisa memaknai general ya, banyak. Ada penampilan, ada suatu hal yang kita lihat, dan juga ada bentuk, gambar, rupa. Itu banyak sekali makna secara general. Kalau dalam public speaking, ada namanya penampilan. Kalau dari foto ini teman-teman lihat, ini adalah sosok inspiratif, influencer, artis, aktor, dan segala macamnya yang sangat-sangat berbakat beliau, yaitu adalah Kak Maudy Ayunda. Bagaimana penampilannya? Sangat-sangat karismatik. Seorang perempuan dengan penampilan yang karismatik, penampilannya yang cantik. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana audiens itu bisa terpukau dengan Kak Maudy Ayunda. Bahkan banyak yang mengidolakan, banyak yang seneng, banyak yang terinspirasi dengan beliau. Penampilan ini sangat penting dalam public speaking, teman-teman. Apapun medianya, online atau offline, penampilan kita ini pasti bakalan dilihat oleh orang lain. Lalu adalah 3V visual, kontak mata, dan juga ekspresi. Kontak mata adalah salah satu ketakutan bagi semua orang. Kita menatap satu sama lain itu pasti grogi, pasti malu. Sehingga perlu pembiasaan dengan turun lapangan, atau mungkin dengan belajar tekniknya, melihat bagian dahi, melihat bagian rambut, atau melihat bagian ujung jilbab, melihat kacamata, atau ada yang melihat bagian hidung. Itu semua bisa kita atasi. Lalu ekspresi, bagaimana kita menerapkan ekspresi sedih, ekspresi senang, ekspresi takut, kagum, itu pasti ada perbedaan dari konsep visual ini. Kenapa harus ada visual, ekspresi, dan kontak mata? Supaya audiens juga merasa menghargai, merasa dihargai juga dengan adanya kita yang berbicara menatap mereka. Lalu ada, oh ya, contohnya ini ada Kak Vina ya, Kak Vina yang luar biasa, yang banyak sekali turun lapangan di bidang bisnis, di bidang pekerjaan, pembuatan CV dan segala macamnya. Beliau sangat aktif di bidang public speaking, inspiratif juga. Terus ada ini Kak Najwa Shihab, bagaimana ketika beliau menyampaikan pesan, penggunaan gestur tubuh, penggunaan bahasa tubuh itu sangat-sangat terjelas, sangat-sangat digambarkan dengan jelas sekali. Lalu posturnya tegak, beliau sangat-sangat karismatik dan berwibawa. Oke, selanjutnya adalah vokal. Vokal ini adalah bagaimana audiens itu bisa bisa mendengar suara kita. Sebentar, teman-teman. Oke, maaf tadi agak sedikit batuk. Bagaimana audiens itu bisa mendengarkan suara kita? Dimulai dari intonasi dan volume. Bagaimana kita bisa menerapkan intonasi yang tinggi, intonasi yang rendah, intonasi yang sedang. Ada momen-momen tertentu kita harus menegaskan sebuah kata atau kalimat. Dan penggunaan volume itu adalah ketika suara teman-teman itu harus besar atau sedang atau kecil. Kalau teman-teman pernah menonton Malaka Project, di sini ada salah satu tokoh inspirasi saya juga, inspirasi Muza, yaitu Kak Ferry Irwandi atau Bang Ferry Irwandi. Beliau sangat keren sekali dalam mengatur intonasi. Dan ini bisa kita contohkan dalam kehidupan kita ketika kita berbicara dengan siapapun. Ada penggunaan intonasi, ada penggunaan volume yang tepat. Latihannya teman-teman bisa belajar dengan A, I, U, E, O. Jadi masing-masing itu punya strateginya. Misalnya dengan teriak, teriak di sebuah ruangan, teman-teman itu melatih bagaimana sih skill dari intonasi itu diterapkan dalam dunia public speaking. Lalu ada artikulasi. Nah, ini adalah Kak Raden Hanif yang sangat-sangat expert di bidang public speaking dan beliau juga
memberikan ilmu public speaking ini secara gratis dan berbayar di konten-kontennya atau di kelas beliau. Dan artikulasi ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam konsep vokal. Kenapa demikian, teman-teman? Ketika teman-teman menyampaikan sesuatu, pasti ingin sekali didengar oleh audiens. Sehingga artikulasi ini adalah salah satu cara supaya audiens itu bisa tahu apa yang disampaikan oleh teman-teman. Artikulasi, banyak cara yang bisa kita lakukan dengan teknik lion face. Kalau teman-teman tahu bagaimana kita membentuk wajah yang menguap, ibarat singa, kayak wah. Nah, itu adalah teknik lion face. Kita membuka mulut kita sebesar-besarnya di depan cermin. Terus kita juga nyebut A, I, U, E, O. Benar-benar suaranya ini besar dan juga mulutnya terbuka lebar. Lalu ada twister thank you, bagaimana kita memberikan kecepatan pada lidah kita. Kayak 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru. Nah, kalau orang yang tidak terbiasa, pasti 1 biru, 2 ribu, 3 ribu. Ada juga misalnya ular melingkar di atas pagar. Nah, ular melingkar di atas pagar, ular melingkar di atas pagar, ular melingkar di atas pagar. Itu bisa kita latih. Kayak kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut. Itu adalah teknik sederhana yang sebenarnya perlu kita pelajari, teman-teman. Jadi jangan meremehkan teknik sederhana ini, karena ini bisa memberikan dampak terkait artikulasi pembicaraan kita. Lalu ada tempo dan energi. Kalau teman-teman pernah lihat podcast Bang Raditya Dika, itu punya karakter sendiri, teman-teman. Berbeda dengan Mas Ferry Irwandi yang karakternya sangat-sangat kalem, sangat-sangat mengedukasi. Sedangkan Bang Raditya Dika itu random sekali, teman-teman. Nah, itu bisa menjadi sebuah contoh perbedaan antara tempo Mas Ferry Irwandi dengan Bang Raditya Dika. Kalau tempo dari Mas Ferry Irwandi adalah slow, adalah penyampaiannya itu enak, membuat orang tuh khusyuk, membuat orang tuh tenang, sedangkan Bang Raditya Dika itu lebih ke humoris. Kita buat orang lain itu ketawa. Nah, itu adalah perbedaan dari tempo dan energi dalam sebuah pembicaraan. Tempo itu ada tempo yang cepat, sedang, ada yang pelan. Energi yang bahagia, energi yang motivasi banget gitu ke kita, energi yang sedih, energi yang khusyuk atau tenang, ada juga energi yang humoris. Jadi banyak sekali variasi dari teknik vokal ini. Jadi setelah teman-teman mengetahui soal visual, bagaimana penampilan kita, kita juga harus tahu bagaimana sih tipe suara kita, tipe penyampaian kita melalui vokal ini. Seperti itu. Kalau misal saya analisis misalnya, kalau Muza ini tipe vokalnya yang sangat-sangat humoris, suaranya itu pasti besar, harus suaranya itu menggelegar. Kalau suaranya kecil kayak gini, itu kayak penyampaiannya lemes juga, nggak enak ke Muza. Tapi kalau di momen tertentu, ketika mengedukasi atau memberikan informasi ke anak kecil, adek gimana dek, kayak gitu kan pasti ada suara yang berbeda dari komunikasi ini atau dari konsep vokal ini. Kita lanjut, teman-teman, pada pembahasan verbal. Verbal ini artinya bagaimana kata-kata kita itu bisa dihiasi, bagaimana kata-kata kita bisa bagus, bisa sampai ke orang itu dengan mudah dipahami. Kalau teman-teman bisa lihat dari ketiga tokoh ini adalah penerapan verbal yang sangat-sangat keren, yang sangat-sangat tersistem. Contoh, Profesor Quraisy Shihab. Beliau merupakan seorang mufassir dari Indonesia, yang ahli tafsir juga beliau. Istilahnya Al-Quran berjalanlah di Indonesia. Saking hebatnya beliau ya, karena luar biasanya beliau disebut dengan Al-Quran yang berjalan. Apapun ditanya tentang Al-Quran, pasti beliau bisa jawab. Beliau menggunakan teknik storytelling, bagaimana beliau menjelaskan asbabun nuzul, menjelaskan korelasi antara asbabul wurud hadis dengan Al-Quran yang ditafsirkan, itu adalah teknik dari storytelling. Bagaimana bahasa cerita itu bisa nyampe ke audiens dan itu bisa memberikan makna yang sama dengan tafsir yang diberikan oleh beliau. Kalau teman-teman tahu para dai, para pendakwah itu kan menggunakan teknik storytelling, penggunaan cerita, penggunaan alur dari isi Al-Quran dan hadis. Jadi itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita dalam berbicara publik.
menggunakan teknik storytelling, baik dalam pembukaan, dalam isi, atau dalam penutup, atau bahkan dalam sesi diskusi pun tidak masalah, asalkan itu masih berkaitan dengan pembahasannya. Lalu ada pemilihan diksi, teman-teman tahu beliau siapa? Ini adalah Kak Syafira. Luar biasa sekali beliau, salah satu mahasiswa, salah satu remaja Gen Z yang banyak menoreh prestasi. Dan itu sempat viral kan ketika COC kemarin ya, ketika COC dari Ruang Guru. Beliau ketika menyampaikan komunikasi itu beda teman-teman. Dengan orang yang pinter tapi nggak bisa menyampaikan komunikasi dengan baik. Beliau ini sudah pinter, kritis, tapi beliau juga bisa tahu penempatan katanya yang tepat tuh seperti apa. Ketika beliau di Korea bertemu dengan orang-orang yang sangat kritis, yang sangat sangat pandai dalam memikirkan sesuatu, beliau pasti beda pembahasannya. Sedangkan kalau di Indonesia pasti ada adaptasi baru ketika orang di Indonesia ini nggak bisa memahami makna baru dari sebuah ilmu pengetahuan. Sehingga beliau kan influencer juga kan, selebgram juga. Penggunaan diksi ini sangat-sangat bisa kita contohkan. Diksi yang susah seperti ini, diksi yang mudah dipahami seperti ini. Jadi ada penempatan yang tepat sehingga kita itu bisa memberikan makna baru, memberikan ilmu baru kepada orang lain. Dan terakhir adalah struktur bicara. Kalau teman-teman tahu beliau itu siapa, kalau teman-teman perempuan mungkin pasti pada tahu, yang cowok juga pasti banyak tahu, yaitu Kak Kadam Sidik atau Kak Hussein. Beliau ini menggunakan teknik bicara yang stabil, yang santai, tapi kadang ada momen-momennya di mana ini bisa memberikan efek ngena bagi Gen Z, karena beliau juga Gen Z. Dan penggunaan struktur bicaranya juga itu tersistem banget, teman-teman. Jadi ini bisa kita contohkan dari pembukaan, dari isi, dan juga penutup. Nah, verbal ini lebih ke ranah bagaimana sih isi dari pembicaraan kita. Jadi bukan yang sembarangan, pasti ada persiapan-persiapan sebelumnya. Nah, itu adalah pembahasan mengenai tiga. Lalu, bagaimana cara kita memberikan mindset yang luar biasa terhadap ketakutan atau grogi bagi kita? Yang pertama, teman-teman perlu diketahui ada latihan praktek. Latihan bukan sekadar teori, tapi praktek. Cara yang pertama, mendengar dan menganalisa public speaker yang kamu kagumi. Banyak sekali public speaker dimulai dari aktor, influencer, ada juga pebisnis. Itu bisa kita jadikan sebuah contoh bagaimana sih public speaker itu memberikan dampak, memberikan pengaruh bagi orang lain. Kita analisa, kita dengarkan. Karena teman-teman, orang yang berbicara itu kuncinya sebenarnya satu, adalah bagaimana mereka mendengar dengan baik apa yang dibicarakan oleh orang lain. Agar kamu bisa mudah bicara, kamu juga harus mudah mendengar apapun dari orang lain. Dan itu adalah kunci dari seorang public speaker. Jadi mereka mendapatkan kritik, mendapatkan masukan, mendapatkan ilmu baru, mereka didengar dengan baik, dianalisa, bagaimana sih caranya kayak gitu. Jadi jangan jangan sekadar lu kayak gua tahu kok, gak usah dengar kata orang lain ya. Jangan. Jadi kita harus dengar, analisa, dan kita praktekkan. Lalu latihan di depan cermin ini adalah pembiasaan kita semua. Saya rasa, Muza rasa semuanya pernah di posisi ini ketika bercermin, baik itu menyisir rambut atau mungkin melakukan apa ya, make up itu pasti ada ngomong sendiri. Itu adalah latihan di depan cermin, adalah teknik dari latihan praktek dalam public speaking. Terus latihan menggunakan handphone. Nah, teman-teman, handphone ini adalah alat serbaguna, bisa digunakan apapun. Jadi teman-teman kalau pernah lihat di FYP itu ada praktek MC di mana teks itu berjalan, nanti teman-teman diminta untuk membaca. Ada juga teks menjadi narasumber yang misalnya yang catching habis, yang kayak apa hits hits banget gitu di teman-temannya. Itu bisa dipelajari dengan metode menggunakan handphone atau FYP TikTok dari teman-teman. Nanti bisa di searching ya, praktek jadi MC. Pasti itu ada. Itu disimulasikan pakai AI, dibuat
buatlah seolah-olah saya berdiri di depan halayak umum yang ramai misalnya. Terus dibuat skripnya yang berjalan. Nah, itu bisa jadi sebuah pembelajaran. Terus tekun membaca buku. Apapun bukunya dan itu berkaitan dengan pembahasan teman-teman, silahkan dibaca. Terus membaca situasi. Seorang public speaker, seorang influencer, seorang motivator pasti membaca situasi yang ada sehingga bisa diangkat menjadi sebuah informasi, sebuah ilmu bagi orang lain. Jadi membaca dan mendengar itu adalah kunci utama dari public speaker atau latihan praktek. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan yang matang. Yang pertama adalah penggunaan pakaian yang terbaik. Mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana pakaian Muza hari ini menggunakan baju biru, coraknya juga di sini ada corak kuning. Itu adalah pakaian terbaik. Kalau seandainya Muza menggunakan kaos, apakah itu etis? Etis kalau misalnya kegiatannya itu non formal atau kegiatan santai, kita ngobrol bareng. Tapi kan ini kan kita perlu berpakaian rapi. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pakai jas ya, atau mungkin ada yang pakai bajunya benar-benar rapi. Nah, itu bisa menjadi sebuah hal yang menghargai kita satu sama lain. Terus juga menyiapkan materi dengan sistematis, bagaimana materi kita ini bisa tersampaikan dengan terstruktur, sehingga perlu ada persiapan jauh-jauh hari. Jadi jangan sampai persiapannya Hamin satu, Hamin dua, Hamin tiga. Pasti seminggu yang lalu atau sudah dipelajari terlebih dahulu. Terus juga merapikan penampilan diri, bagaimana diri kita ini bisa tampil dengan maksimal dari wajah kita, tatanan rambut kita, kacamata kita, terus mulut kita, di sekitaran leher kita, telinga kita, semuanya kita tampilkan yang terbaik. Dan yang terakhir, sebentar ini nggak kelihatan. Oke. Melatih visual, vokal, dan juga verbal. Yaitu melatih 3V tadi. Itu perlu dilatih teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan bilang itu hanya sekadar teori. Tapi kalau teman-teman pengen benar-benar menjadi public speaker yang ranahnya bisa banyak ya. Nggak mesti aspeknya teman-teman pengen terkenal. Enggak. Aspeknya itu banyak. Aspek bisnis, aspek akademik, aspek aspek ketenaran ya. Dalam artian aspek sebagai artis kita juga aspek apa namanya itu ya kalau misal dalam dunia pageant pageant kayak kedutaan itu pasti punya karakter masing-masing. Ini adalah persiapan matang atau hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita tampil di depan umum. Lanjut, ini ada growth mindset atau pemikiran yang bertumbuh. Kita perlu satu hari, perlu satu momen untuk berelasi dan juga berdiskusi dengan teman-teman. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf ya, no lab bahasanya, atau kita di kamar sendirian, nggak ngapa-ngapain, nge-scroll TikTok. Kita perlu bersosialisasi dengan teman, perlu sekali-sekali evaluasi dari mereka. Dan juga kita berani mencoba dan mengevaluasi. Suatu hal, kalau teman-teman coba, pasti banyak evaluasinya. Kayak contoh, ini mungkin saya izin kasih contoh satu aja. Kayak semalam itu Muza diamanahkan sebagai MC di wisuda musyrif musyrifah di Mahat ini. Dan itu ada kesalahan teman-teman. Bayangin itu acara yang sakral, ada kesalahan yang sebenarnya itu fatal, tapi bisa menjadi pembelajaran buat kita, buat saya sendiri. Itu fatal banget kemarin yang saya juga nggak fokus, ditambah juga lagi sakit. Nah, berarti itu sebuah evaluasi. Nanti jauh-jauh hari jangan kecapean, jangan ngapa-ngapain. Karena sebelumnya itu, sebelum saya MC itu ya, sebelum saya MC itu, saya potong rambut. Nah, makanya kecapean akhirnya. Dan itu menjadi sebuah evaluasi dan pembelajaran. Terus juga kita menghargai setiap kesempatan yang telah diberikan, apapun kesempatannya selama teman-teman bisa, waktunya ada, dan sudah diridhoi juga oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan itu silakan teman-teman ambil kesempatan itu dan dihargai. Dan teman-teman juga bisa meningkatkan kemampuan berdasarkan evaluasi yang dibuat. Setelah evaluasi panjang, teman-teman silahkan ditingkatkan lagi kekurangannya seperti apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu dianalisa dan perlu dikembangkan selanjutnya. Oke, sebelum itu teman-teman, biar nggak ngantuk ya, ini tinggal 5 slide lagi. Teman-teman semua mungkin bisa bantu emoji ya, menggunakan fitur emoji. Kan banyak tuh emojinya. Bisa menggunakan fitur emoji untuk bilang kalau teman-teman masih ready di sini, masih ada di sini.
Ayo, ayo. Silakan gunakan fitur emoji. Karena takutnya nanti saya ngomong sendiri kan nggak enak gitu. Oke, Abdul Aziz Farhan, teman-teman lain. Wah, mantap. Sudah mendengarkan semua. Oke, oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Kita langsung biar cepat. Ini tinggal 4 slide saja. Berbicara publik dengan profesional. Setelah kita mengetahui dasar-dasar dari public speaking, ayolah kita coba untuk berani tampil, berani praktek apapun kesempatannya. Narasumber, teman-teman nggak perlu menjadi narasumber yang langsung ya, misalnya langsung 1.000 orang, langsung banyak orangnya. Nggak perlu langsung mikirin kayak, aduh aku nggak bisa apa-apa. Coba teman-teman, coba. Selama teman-teman punya niat untuk belajar, teman-teman paham dengan materi dan teorinya, teman-teman juga bisa mempraktekkan dan mencontohkannya dengan diksi-diksi yang tepat, itu udah keren. Itu adalah pembelajaran yang luar biasa. Karena teman-teman berhasil untuk mencoba hal yang baru. Contoh lagi, narasumber di kelas sebagai presentator atau sebagai orang yang memberikan presentasi. Teman-teman sudah jadi narasumber di sana. Jadi nggak usah mikir saya presentator, saya baca aja, saya baca PPT aja. Jangan teman-teman. Tapi coba menggunakan teknik narasumber profesional. Kayak Najwa Shihab, Kak Najwa Shihab tadi, Kak Udi Ayunda, itu gimana? Kak Jerome Pauline, gimana mereka menyampaikan itu? Pasti ada proses-proses yang perlu teman-teman pelajari. Jadi memang kita tuh nggak bisa langsung bertumbuh gede ya, kan kita ada prosesnya dan itulah hal yang berharga dari proses. Terus ada event talent. Event talent teman-teman bisa menjadi MC, bisa menjadi moderator, bisa menjadi host, bisa juga menjadi translator ya. Ketika acara internasional, teman-teman diamanahkan jadi translator, misalnya jadi translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Terus bisa juga teman-teman menjadi event talent ini kayak Kori. Kori itu kan kita sudah melatih kepercayaan diri kita, walaupun kita nggak berbicara publik ya teman-teman. Terus juga misal teman-teman diamanahkan sebagai koordinator mini games misalnya. Itu ambil kesempatan itu kesempatan yang berharga teman-teman. Walaupun salah tadi, kita bisa belajar dari kesalahan itu. Lalu education, bagaimana pendidikan itu bisa memberikan pengaruh yang sangat-sangat signifikan. Dari pengalaman seorang guru ya, itu mengatakan ya mereka terpaksa bisa public speaking karena mereka pengen jadi guru. Nah, education, teman-teman bisa memulai dengan memberikan pelajaran atau memberikan ilmu dengan membagikan ke teman sebayanya atau adik tingkatnya, adik kelasnya, atau adik kandungnya. Itu bisa teman-teman berikan pengetahuan atau ilmu dari proses itu. Jadi jangan jangan mikir, sepele, enggak. Semuanya itu enggak sepele. Makanya kita perlu menghargai setiap kesempatan yang sudah diberikan. Jadi 3 hal ini itu adalah proses bagaimana nanti kita bisa menjadi seorang public speaker, seorang yang sudah profesional di bidang public speaking. Jadi misal jadi MC, bisa jadi voice talent, bisa juga menjadi news anchor, terus bisa juga jadi announcer, bisa jadi pembawa berita di TV, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa belajar dari hal yang sederhana terlebih dahulu. Jadi jangan takut untuk mencoba apapun kesempatan dan itu berharga. Lanjut. Ntar lagi sudah jam 5 teman-teman ya. Kamu belum terlambat. Ini waktunya untuk kamu. Ini saatnya kamu untuk tampil. Jadi teman-teman, kita perlu waktu memang untuk tampil. Jadi jangan bilang kalian terlambat untuk proses belajar. Karena proses belajar, selama teman-teman masih diberikan kesempatan, masih diberikan nyawa, kesehatan, silahkan belajarlah sebanyak-banyaknya. Dan itu membawa hal yang positif bagi teman-teman. Oke, lanjut. Nah, mungkin ini sedikit gambaran dan sekaligus mengedukasi juga. Mungkin teman-teman juga nanti bisa tertarik ya untuk bergabung. Ini adalah komunitas yang sekarang Muza ikuti, yaitu HMD Public Speaking, teman-teman. Dimulai dari kenalan. Awalnya Muza itu sok kenal ya, kayak salam kenal gitu. Nama saya Muza, saya dari UIN Malang, pengen kenalan boleh nggak? Terus tiba-tiba jadi ketemuan, kita jadi ngobrol bareng, kita jadi bahas-bahas bareng terkait bagaimana sih urgensi, bagaimana sih pentingnya dari public speaking ini. Jadi berbicara publik itu bukan perihal jago dan so asik, teman-teman. Bukan kita jago ngomong itu sudah termasuk berbicara publik.
yang sudah profesional, ya benar, kalau dalam kategorinya sudah masuk profesional. Tapi jangan sampai kita ngerasa minder atau ngerasa takut. Dan jangan takut buat so asik. Ada momennya kita harus so asik, harus berbaur dengan orang lain, harus belajar dari orang lain. Nah, berbicara publik, itu adalah bagaimana kita bisa belajar bersama, praktek sesama, dan sebentar ini ketutup ini sama ini. Oke, dan mengerti seksama. Bagaimana kita bisa belajar bareng dalam satu forum, dalam satu kondisi, bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, kita bagikan ke orang lain, kita contohkan kepada orang lain, lalu bagaimana kita bisa mengerti. Nah, ini paling penting, teman-teman. Tentang etika itu penting banget. Bagaimana kita bisa mengerti dengan teman-teman kita yang masih proses dalam belajar public speaking, proses belajar hal yang baru. Jadi kita harus ngerti. Kita udah punya pengalaman, sudah punya ilmunya, bagikan ke orang lain. Itu adalah proses dari berbicara publik. Jadi bukan jago, wah saya bisa menggunakan diksi yang keren. Bukan perihal juga orang yang teriak-teriak, terus bisa menginspirasi. Enggak. Tapi ada momen atau proses yang perlu kita lalui bersama. Jadi semuanya adalah proses dan teman-teman bisa bertumbuh dengan komunitas atau dengan lingkungan yang positif. Dan salah satunya adalah komunitas HMD Public Speaking ini. Nanti kalau ada rekrutmen, ada webinar, teman-teman bisa ikuti pelajari. Insya Allah di sana juga ada mentornya dan Muza juga di sana kan diamanahkan sebagai Kepala Departemen dari Pelatihan dan Pengembangan yang fokusnya ke ranah webinar, seminar, dan juga pelatihan-pelatihan kepada teman-teman dari skala eksternal dan juga internal seperti itu. Lalu, mengerti sesama itu seperti apa sih? Medianya itu seperti apa? Dengan cara begini teman-teman. Kalau teman-teman sekarang lihat yang di UIN ya, itu ada Unity, ada Liberty, dan juga ada Movie, itu teman-teman bisa pelajari dari seminar itu. Teman-teman bisa mengerti bagaimana sih panitia itu bekerja, bagaimana sih narasumber itu memberikan ilmunya, bagaimana sih talent-talent itu dievaluasi. Itu kan kelihatan tuh, kita memang nggak tahu evaluasinya seperti apa, tapi cuma kelihatan dengan proses itu. Jadi teman-teman bisa memahaminya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, teman-teman. Salah satunya ini, Visioner Talk, Seminar Nasional Liberty 5. Jadi apapun, banyak sekali seminar di luar sana, webinar, yang benefitnya dikasih sertifikat, benefitnya berbayar, ada yang gratis. Silahkan diikuti, dan ya semoga itu bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman. Nah, jangan ragu dan jangan malu juga untuk berani bertanya. Berani buat berdiri, angkat tangan, saya ingin bertanya. Nah, seperti itu. Itu adalah proses. Dan terakhir, agar silaturahmi tidak terputus, mari kita mutualan Instagram cus. Nah, teman-teman semua nanti mungkin bisa sharing-sharing bareng, kita bisa tukar ide, tukar informasi dengan cara saling follow Instagram. Nah, kita berkolaborasi dan tentunya ini menjadi wadah positif bagi kita. Jadi bermanfaat buat kita, bukan buat saya pribadi. Jadi kita sama-sama belajar dan saling mengerti bagaimana sih kondisi masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa Muza sampaikan. Setelah ini waktunya sesi diskusi. Kita nggak lama karena jangan sampai setengah enam, teman-teman ya. Nanti silakan bertanya, saya dengan senang hati dan mungkin Kak Akila juga dengan senang hati bakalan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sekian dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga ilmu yang diberikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Muza. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa melalui fitur raise hand, bisa juga mengaktifkan mikrofonnya langsung. Oke, silahkan kami menerima 3 penanya. Jadi silakan yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan atau langsung diaktifkan aja mikrofon. Silakan teman-teman. Masih ada waktu ini. Kita bisa sharing-sharing bareng. Kak Akila. Oke. Kak Akila juga ready ya Kak Akila ya. Izin bertanya, Kak Muza. Ya, boleh. Tadi kan Kak Muza jelasin tentang public speaking. Jadi, bentar lagi. eh Kebanyakan ini mahasiswa kan kalau
kalau untuk presentasi atau untuk jelasin itu terlalu sering membaca PPT atau malah makalahnya dibaca, bukan presentasi lagi, dah kayak nyeritain, bacain PPT. Nah, untuk supaya mengubah pola pikir mahasiswa itu supaya tidak terus-terusan membaca itu bagaimana? Terus kadang saya juga ini sekarang udah mulai memaksa diri untuk tidak membaca PPT. Jadi lebih menerangkan PPT yang ada poin-poinnya itu. Terus tapi terkadang anak-anak itu malah kurang paham apa yang saya bicarakan kalau memang materinya itu nggak ada di PPT itu. Jadi cuma poin-poinnya itu bagaimana menjelaskannya supaya lebih jelas. Itu tolong mohon untuk perhati itu tips-tipsnya. Apa kayak saya kurang lugas jelasnya atau gimana? Sekian. Oke, siap. Terima kasih. Oke, bagaimana Kak Liasna? Ya, Kak, boleh langsung dijawab aja? Oke, terima kasih. Oke, bagaimana cara merubah mindset atau pemikiran itu? Jawabannya adalah dari kita, dari kita, dari kita yang hal yang baru, hal yang berbeda dari mayoritas. Jadilah sekali-sekali minoritas yang itu membawa manfaat bagi orang lain. Bagus, Aziz sudah mencoba dengan berusaha untuk tampil tanpa melihat PPT seutuhnya. Gini teman-teman, kita itu diperbolehkan untuk melihat PPT dan makalah sebagai acuan ilmu. Karena kalau teman-teman asal ngomong itu bisa membuat hal yang fatal. Apalagi bahasnya terkait ilmu praktis, matematika, fisika. Belum lagi ilmunya ini ranah yang religi misalnya. Waduh, itu kalau teman-teman salah baca ayat Al-Quran itu bisa bahaya. Nah, jadi nggak apa-apa. PPT dan juga makalah itu dijadikan pegangan dan boleh dibaca, tapi jangan sampai seutuhnya. Contoh, misal ini ada HP ini, anggap aja PPT ya, isinya PPT, terus makalah. Jadi jangan dibaca terus. Kayak misalnya, teman-teman semua public speaking itu adalah salah satu seni berbicara. Jadi jangan dibaca terus. Coba, kayak HP-nya boleh dipegang, boleh dipegang, terus teman-teman kayak gini misalnya. Teman-teman semua perlu diketahui bersama bahwasanya public speaking itu adalah bla 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 bla. Terus baca lagi poin keduanya. Itu menjadi sebuah pegangan teman-teman biar nggak salah menyampaikan ilmu. Makanya dalam dalam apapun ya, dalam segi presentasi, presentasi bisnis, presentasi akademik, atau presentasi ketika menjadi narasumber, itu yang paling utama itu adalah mempersiapkan materi. Walaupun teman-teman bakal bilang, lah saya kan juga kan grogi, terus nanti isinya hilang gimana, kayak gitu. Nah, itu ada proses teman-teman bakalan belajar. Walaupun hilang, tapi itu kan setidaknya sudah melekat di otak. Kalau memang teman-teman orangnya pelupa atau dengan distraksi ketika gugup atau takut, itu hilang semuanya, silakan dicatat. Gunakan handphone, gunakan note, dicatat. Poin-poinnya apa sih yang perlu saya bahas? Terus kira-kira dari segi teknisnya itu seperti apa? Kalau misal teman-teman ini nggak hafal, Al-Quran surah ayat berapa, terus undang-undang apa, itu kan pasti harus ada yang ditulis. Jadi jangan sampai kita asal nyebut. Yang kita pengen bahas soal Quran surah Al-Fatihah, malah kita bahas surah Al-Baqarah. Jadi jangan sampai ada perbedaan ini, karena ilmu itu jangan sampai salah disampaikan. Jadi yang paling utama adalah dari diri kita dulu. Diri kita ini harus berubah, harus berbeda dari teman-teman lain. Jadi memang ini menjadi bahan evaluasi juga buat kita nanti. Ketika kita berbeda terus salah ternyata, waduh, dia tuh udah berbeda, lah malah salah. Nah, itu kan jadi evaluasi teman-teman. Jadi jangan takut buat mencoba. Karena ini sudah Muza praktekan ketika presentasi mata kuliah manajemen sumber daya manusia, itu ranahnya ngambil ke praktis ya. Jadi kayak presentasi praktek, oh ini begini, oh begini, begini, begini. Jadi teman-teman tuh langsung kayak ngomong, ada yang bilang, wah kamu keren banget, kelompok kamu tadi keren, terus juga kamu nggak bisa ngimbangin sama teman kamu, yang teman kamu nggak aktif, sedangkan kamu kayak orang yang excited sendiri. Ya itu sebuah proses, teman-teman, sebuah proses dan perlu kita pelajari.
Jadi caranya tadi memang kita perlu berani tampil beda hal yang positif dan bukan mesti kita baca ya, baca seutuhnya jangan, tapi kita baca, pahami, terus sampaikan ke orang. Poin-poinnya kan ada tadi. Dan itu sudah bagus, Aziz. Gimana, Aziz? Bagaimana, Aziz? Atau ada feedback? Iya, eh, saya benar ya kata Mas Muza. Jadi kita harus tampil beda dari yang orang lain dan lebih Betul. memahami materi yang kita presentasikan. Lalu kan kadang itu banyak ke boleh kayak ini apa Kak Gila Boleh, boleh. Kak Akila. untuk lebih Kak Akila. memotivasi diri dan lebih percaya diri itu seperti gimana Kak? Karena kayak kakak ini kan percaya diri banget, das. Gimana bisa lebih percaya diri ke orang lain itu bagaimana? Yan. Oke, Oke, untuk Kak ini Akila untuk bisa Kak Akila. dijawab. Silakan, Kak. Oke, halo, cek-cek. Apakah sudah terdengar? Sudah, Masih Kak, sudah Kak. terdengar. Oke, jadi tadi tips tips agar lebih percaya diri ya. Maksudnya kayak bagaimana sih kita bisa ngomong di depan orang tanpa grogi gitu ya dari Abdul Aziz ya. Iya Kak, iya. Oke, jadi eh, gini Abdul Aziz. Public speaking itu adalah skill yang tidak semua orang itu punya. Ada orang pintar, tapi dia tidak bisa menyampaikan apa yang dalam pikirannya, apa yang ada dalam pikirannya. Tapi justru ada yang sebaliknya, ada yang dia biasa saja, tapi dia pintar dalam mengolah kata. Nah, di masyarakat, orang yang lebih dibutuhkan itu yang nomor dua. Dia yang lebih bisa mengolah kata, yang lebih bisa berinteraksi sesama maupun ke yang lebih tua maupun yang ke lebih muda seperti itu. Nah, jadi di sini kita sebagai generasi muda seharusnya menyesuaikan dan kita terus mau belajar. Jadi jangan yang gimana kalau misalkan ya sudah kan kita nggak bisa public speaking ya sudah nggak apa-apa nggak, no, it's a big wrong ya. Jadi kita harus terus upgrade karena yakin suatu saat nanti skill public speaking itu pasti akan terpakai. Dan kalau Abdul Aziz tahu, public speaking itu bukan yang hanya berbicara di depan publik saja, tapi juga misal kita berinteraksi dengan orang, itu juga menggunakan public speaking. Karena apa? Ada kalau misalkan teman-teman pernah menemui ya di jalan, ada orang yang ketika ditanya itu ngomongnya berbelit gitu. Nah, itu juga termasuk salah satu skill public speaking gitu. Jadi mau tidak mau kita harus terus upgrade dan salah satu tipsnya memang kalau misalkan ngomong di depan umum ya grogi itu wajar wajar yang namanya demam panggung itu wajar, setiap orang pasti ada yang namanya grogi, tapi semakin tinggi jam terbang dia semakin dia sering untuk berbicara di depan publik, maka dia akan semakin bisa untuk menahan atau mengatasi demam panggungnya. Dia akan semakin bisa, dia akan tahu, oh, aku akan grogi setelah ini. Maka apa yang harus aku lakukan bisa dengan minum atau bisa dengan dia makan dulu makanan kesukaan yang dia benar-benar pingin saat. Atau ada juga beberapa saya pernah menemukan ada orang yang mengatasi groginya dengan TikTokan gitu. Jadi itu merupakan hal-hal yang atau kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi groginya dia itu seperti bagaimana. Semua balik ke diri sendiri, pasti dia tahu bagaimana cara mengatasi groginya itu.
Gak apa-apa, grogi itu wajar. Apalagi kalau misalnya sebelum presentasi dan lain sebagainya. Maka itu harus diimbangi dengan yang namanya penguasaan materi. Jadi materinya itu dikuasai, lalu setelah itu dia bisa berbicara. Dan berbicara itu bukan hanya sekedar bicara ya, bicara juga harus ada isinya atau harus ada pengetahuan. Karena kalau misalkan kita bicara kanan dan ke kiri, kita bicara kemana-mana, tapi ternyata lawan bicara kita itu lebih tahu dan ternyata apa yang kita sampaikan itu sangat melenceng, itu kan juga fatal nantinya. Seperti itu. Apakah menjawab, Abdul Aziz? Saya Kak sangat baik, sangat menjawab ya, bisa motivasi saya. Terima kasih Kak Akila dan Kak Muza Sama. telah memberikan motivasi hari ini dan semoga saran-saran kakak ini nanti bisa membuat saya lebih percaya diri dan besok pas saya presentasi tentang tafsir. Terima kasih Kak. Tafsir Quran. Oke, baik. Teman-teman yang lain ada yang masih mau bertanya? Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, lanjut kita dokumentasi ya teman-teman. Kameranya bisa dibuka, bisa on cam semua ya. Baik Kak, baik. Iya. Halo. Oke, saya minta kepada operator nanti untuk screenshot ya. Laptop saya nggak bisa men-screenshot. Oke, normal dulu. 1, 2, 3. Apa Oke, aman ya, sebentar Kak? Kak, Oh, oh revisi. ya belum. Kata kata operatornya ini ada 2 slide. Jadi nanti slide pertama sama slide kedua ya. Oh iya. Oke. Oke, berarti formal lagi ya, Kak? Oke, 1, 2. Lanjut, gaya bebas. Oke, lanjut gaya bebas teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, Sekali lagi lagi ya, slide Kak? kedua. Oke, Slide untuk slide slide kedua. keduanya Satu, kata operatornya ini. Mm-mm. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, cukup. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Akila dan Kak Muza. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya sebagai moderator. Akhir kata, saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Kira-kira ngomong yuk. Teman-teman bisa langsung lihat ya.
Cukup. Makasih ya, Kak Liasna. Kakak, maaf ya kalau saya banyak kurangnya. Aman, itulah proses belajar. Thank you. Keren sampean. Nanti sertifnya tak tak share ya, Kak ya. Semangat. Makasih Makasih Kakak. semuanya. Bye-bye. Ya, dah Makasih. Bye-bye. Kak. Bye-bye. Boleh, Kak. Gila, gila. Loh, balik dia. Loh, malah kabur. Foto. So lagi. Malah keluar. Loh,